Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Kita ini ulang tahun hari ini, tapi semangat ya. Harusnya yang berulang tahun itu semangat ya. Shalom. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Luar biasa. Kabar baik. Yes, yes, yes. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Lebih meriah. Ya, kita saudaraku yang terkasih, ini hari ini bukan siapa-siapa yang berulang tahun, tapi gereja kita, gereja Tuhan di tempat ini berulang tahun. Sebab itu bilang kiri kanan, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ya, ya, saudara yang berulang tahun, gereja yang berulang tahun, ya. Jadi gereja kita berulang tahun, jangan malu bahwa oh selamat ulang tahun gerejaku. Wah, luar biasa sekali, saudaraku yang terkasih. Kenapa? Karena kita mensyukuri kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita, ya. Bapak Ibu Saudara, gereja ini 22 tahun, ya. Bukanlah waktu yang singkat, tapi memerlukan suatu perjalanan yang panjang, ya. Tentunya gereja ini ada karena ada orang yang Tuhan utus datang di tempat ini, ya. Mulai dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, ada Bapak Pendeta Johandra, ada Ibu Eri Dorcas, Ibu Pendeta Eri Dorcas. Saudaraku yang terkasih, mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang memulai satu pelayanan ini. Lalu kemudian ada Bapak Pendeta Ahim. Bapak Ibu Saudara, perlu saudaraku yang terkasih, tidak tahu kita kenal sejarah gereja ini, karena gereja ini tidak ada dengan sendirinya, ya. Tapi saudara, ada orang-orang yang Tuhan pakai. Itulah sebabnya saudara yang terkasih, ada yang menanam, ada ya juga yang menyiram, tapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Dan saat ini sampai kepada kita, ya, generasi-generasi yang ada saat ini, mungkin generasi yang terdahulu, ya, saudara, hamba-hamba Tuhan yang dulu sudah ada yang sudah mendahului kita, dan ada yang sudah masih ada sampai sekarang. Tapi hari ini juga sidang jemaat Tuhan, ya, ada yang masih bersama dengan kita, ya. Puji nama Tuhan, ada Ibu Ain, gitu ya, ada Ibu Nurniati, ada Ciepi, yang luar biasa sekali, ada di sini Pak Anceng masih ada, gitu, harus ya, gitu ya, keluarga semua, ada Cides semua. Ini saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu ada Mano, ada Bu Mobi, ada Bu Yati, ya, Bu Nurniati tadi saya sudah sampaikan, gitu ya. Di sini ada semua kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada Ibu Win, ada Pak Singkiat, luar biasa. Ada Pak Ungen di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah luar biasanya bagi setiap kita. Dan di sini ada Ibu Simanjuta, Pak Simanjuta, ada Daniel, ya, yang dari sekolah minggu. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, bahkan dari kecil sebelum sekolah minggu, ya, ada yang sampai hari ini juga belum sekolah minggu, ya, tapi sudah besar. Puji nama Tuhan, luar biasa sekali, ya. Tapi ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, artinya perjalanan ini, ya, kalau Daniel sudah berapa tahun? Berapa tahun? 25 ya? Hah? 25, hampir seumuran dengan gereja. Oh, 24. Mau 25, ya. Sama, gerejanya juga mau 23. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita lihat perjalanan itu bukan satu perjalanan yang mudah. Satu perjalanan kehidupan manusia yang luar biasa kalau ini dibandingkan dengan manusia. Saudaraku yang terkasih, si pencobaan datang silih berganti, namun kasih Tuhan tetap menyertai. Satu hal yang saya lihat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, bahwa kalau Tuhan yang membuka, tidak ada satupun yang dapat menutup. Amin. Jadi kalau Tuhan yang sudah membuka berkat di dalam hidup kita, tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menutup, meski banyak yang menghalangi.
Tapi Bapak Ibu Saudara percayalah bahwa kasih Tuhan tetap tertuju kepada saudara. Demikian juga dengan gereja. Saya yakin dan percaya, dan tujuan Tuhan untuk melahirkan gereja, untuk membuka gereja di tempat ini Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan pasti punya rencana yang luar biasa. Saya sangat percaya bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, karena Tuhan itu tidak melakukan segala sesuatu tanpa Ia memiliki satu tujuan. Ya, saya dan saudara diciptakan karena Tuhan punya tujuan. Amin. 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 Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita punya tujuan. Manusia punya tujuan, oke, tetapi tujuan Tuhanlah yang paling mulia. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal di dalam hidup ini kita punya tujuan yang luar biasa. Ya, seperti tadi pagi ketika saya khotbah, saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, ya, tujuan Tuhan itu lebih mulia di dalam kehidupan kita. Ya, Petrus tujuannya adalah menjadi nelayan. Petrus adalah tujuannya menjadi seorang nelayan, dan Petrus menjadi seorang nelayan yang profesional. Ya, artinya apa? Petrus menjadi orang yang ahli di bidangnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ia menjadi penjala ikan. Itulah profesinya. Dia ahli di sana. Tidak ada yang bisa mengoncangkan dia. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa, tidak ada yang bisa membohongi dia, karena dia ahli di sana. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, ketika Yesus datang, ya, dia berkata kepada Petrus, saudaraku, apakah dia berkata bahwa Petrus tinggalkan jalan, jangan jadi penjala lagi, tapi kamu kerja di kantor sebagai pegawai negeri? Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, Yesus berkata apa? Petrus, ya, engkau jadi penjala ikan, tapi saya mau sampaikan bahwa mulai hari ini engkau akan menjadi penjala manusia. Bapak Ibu Saudara, di mana perbedaannya? Dari penjala ikan yang tidak dilihat orang menjadi penjala manusia yang dihargai banyak orang. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak menyuruh kita ketika kita melayani Tuhan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan tidak sampaikan bagi kita, tinggalkan usahamu, tinggalkan pekerjaanmu, tinggalkan siapa. Saudaraku yang terkasih, tidak. Tapi melalui setiap pekerjaan, usaha kita, Tuhan mau pakai hidup kita. Oleh sebab itu saya mau sampaikan bahwa ketika engkau, saudaraku yang terkasih, di dalam pekerjaan, jangan takut engkau. Ya, ketika engkau mau beribadah kepada Tuhan, di satu sisi jangan takut. Karena apa? Bukan itu yang Tuhan inginkan. Ya, tetapi Tuhan mau melalui pekerjaan itu ada banyak orang yang lagi diberkati. Amin. Amin. Pekerjaan Petrus, ingat tadi, pekerjaan Petrus hanyalah penjala ikan, tapi Tuhan mau dia lebih mulia, menjadi penjala manusia. Ya. Apakah Tuhan menggagalkan apa yang menjadi usaha daripada Petrus? Tidak. Hari-harinya Petrus tetap menjadi penjala ikan. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, banyak orang berkata begini, saya mau melayani Tuhan, tapi nanti takut nggak ada kerjaan. Saya mau melayani Tuhan, saya takut usaha saya bangkrut. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau engkau kehilangan waktu karena Tuhan, maka engkau akan punya waktu. Percaya? Ya. Tapi kalau kita kehilangan waktu, ya, kehilangan waktu karena sesuatu hal, maka waktu itu tidak akan pernah. Kita akan kehilangan segala-galanya. Ketika engkau kehilangan waktu, saudaraku, dalam pekerjaanmu engkau kehilangan waktu karena engkau bersama dengan Tuhan, percayalah, waktu itu akan tergantikan buat saudara. Ya, karena segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Hari ini mungkin engkau berkata bahwa apa? Ya, apakah semua ini sia-sia Tuhan? Saya melayani seolah-olah tidak ada harapan. Ya, saya beribadah kepada Tuhan seolah-olah tidak ada harapan. Apakah semua sia-sia? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menjadi jaminan bagi setiap kita bahwa orang yang di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia.
Ya. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara saya mau sampaikan perjalanan kita selama 22 tahun gereja ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Yang ada begitu banyak hal yang mungkin kita alami. Ada begitu banyak hal yang terjadi. Tapi kita lihat gereja Tuhan tetap berdiri. Ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Orang boleh berganti, orang boleh datang sini berganti, Bapak Ibu Saudara. Bahkan ada beberapa bulan, ada setahun yang lalu ada yang mencoba mengatakan bahwa coba kita mau habiskan itu jemaatnya di Panasuk. Saya mau bilang, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada yang bilang kita mau habiskan jemaatnya Panasuk, kita bawa ke gereja lain. Silakan. Ini salah pengertian. Jemaat ini bukan punya Panasuk, punya Tuhan. Ya. Jadi jemaat ini bukan punya Panasuk, bukan punya keluarga Panasuk, bukan punya Bu Amel, bukan punya Pak Anu, bukan punya siapa-siapa di situ. Jemaat ini punya Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita nggak usah takut. Saya katakan sama istri kita, nggak takut kehilangan jemaat. Kenapa? Karena jemaat itu punya Tuhan. Kalau hari ini dia bisa datang kepada kita memohon dan kita bisa membantu dia, itu karena Tuhan sedang percayakan dia untuk kita. Tapi ada waktunya Tuhan juga tidak lagi percayakan dia ada di sini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita lihat perjalanan silih berganti. Ada banyak orang yang datang, ada banyak orang yang keluar. Ada banyak orang yang mampir, ada banyak orang yang juga ya tadi mampir terus. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ternyata perjalanannya seperti itu. Ada orang yang datang juga silih datang berganti. Ya, ada yang mau melayani, habis itu tidak lagi melayani, entah kemana. Setelah belajar, setelah tahu, setelah bisa, setelah mampu, saudaraku yang terkasih, maka GGP Kabar Baik tidak perlu. Ya. Nah, saya bersyukur Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, gereja ini boleh menjadi gereja yang mampu menciptakan orang-orang yang luar biasa. Amin. Sebab dari gereja ini dia tidak bisa apa-apa, sehingga dia bisa menjadi apa-apa. Lalu dia pindah ke tempat lain, dia melayani di sana, dia dipakai. Itu adalah satu kebanggaan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Kalau dikatakan kita menjadi mesin cetak, it's okay, hanya mesin cetak, bukan untuk menikmatinya. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal yang Tuhan juga percayakan kepada kita. Saudara ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya percaya itu bukan karena kekuatan manusia, bukan karena seorang Panaso, bukan karena seorang Bu Amel, bukan karena seorang apapun. Karena saya sangat yakin dan percaya firman Tuhan berkata bahwa tidak ada satu orang pun yang datang kepada Tuhan kalau dia tidak ditarik oleh Tuhan. Amin. 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 Ya, permasalahannya kita harus tahu bahwa kita ini ditarik oleh Tuhan. Berarti kalau Tuhan tarik kita di tempat ini, saudara, kita harus tahu tujuannya apa. Sehingga kita tidak hanya hidup mengalir, tapi kita hidup menemukan tujuan kita. Setiap orang yang lahir dalam dunia ini punya tujuan, saudaraku yang terkasih. Oleh sebab itu manusia itu Tuhan ingin setiap manusia menemukan tujuannya dalam hidup ini. Kalau seandainya kita bertemu, kita berbicara apa tujuan hidupmu? Ya, ya, apa tujuan hidup? Ya, tujuan hidup saya makan. Ya, hidup untuk makan. Ya. Kalau memang hidup untuk makan, ya sudah, mendingan gak usah makan. Ya kan? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan gereja kita selama 22 tahun ini, kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan boleh tercapai.
Coba bayangkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih juga, perjalanan hidup saudara sampai hari ini, bagaimana saudara boleh menikmati, ya, boleh melewati berbagai persoalan yang terjadi di dalam hidup saudara. Itu karena penyertaan. Amin. Ya, dari gereja ini ada bukan karena siapa-siapa, tapi karena Tuhan. Gereja ini boleh tetap berdiri itu karena Tuhan. Ya. Jadi oleh sebab itu saya mau sampaikan kepada saudara, jangan ragu, jangan ada kata bimbang di dalam hidup saudara. Oh, saya tidak mau melayani, itu hanya untuk menyenangkan orang-orang, itu hanya membesarkan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya, itu bukan tujuan utama kita. Ya, tapi tujuan utama kita bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Saudara percaya ada Tuhan di tempat ini? Amin. Saudara percaya ada Tuhan di tempat ini? Amin. Ketika kita beribadah di tempat ini, saudara, kita memuji memuliakan Tuhan. Firman Tuhan berkata, di mana nama Tuhan disebut, ya, di mana 2-3 orang memanggil nama Yesus, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Itulah sebabnya saya yakin Tuhan ada di tempat ini. Karena apa? Kita lebih dari 2-3 orang, ya, tetapi kita berjumlah, ya, 7-8 orang, ya, tidak hanya 23, tapi 78 orang. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau gereja Tuhan, ya, tidak khawatir dengan hal apapun. Kenapa? Karena Tuhanlah yang pelihara hidup. Ya, dari pagi saya khotbah, saya sampaikan di GGP Bukit Gloria, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, ada banyak orang, ada banyak dikatakan oleh Ibu Gembala bahwa ada banyak orang yang keluar, bahkan mungkin sebenarnya orang-orang yang diharapkan mungkin keluar. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya katakan jangan takut kehilangan. Kenapa? Karena Tuhan sanggup pelihara gerejanya. Amin. Ya, Tuhan sanggup pelihara gerejanya. Tuhan sanggup pelihara setiap hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, tidak mungkin ada dalam kesulitan. Ketika kita melayani Tuhan, kita mungkin dalam kesulitan. Ketika kita melayani Tuhan, kita mungkin ada di dalam berbagai macam persoalan. Ada banyak hal yang harus kita penuhi dalam hidup ini. Karena itulah manusia. Tapi Bapak Ibu Saudara, berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin. 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 Bilang kiri kanan, yang setuju bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Ya, satu kebenaran firman Tuhan kita buka, Bapak Ibu Saudara. Tadi saya sudah ngomong di sini, di sana, di overhead. Tolong ditampilkan, tapi nggak ditampilkan. Puji Tuhan. Ya. Kok saya ketika pakai kacamata udah nggak kelihatan. Baik, saudaraku yang terkasih. Kita buka di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Sudah dapat? Sudah dapat, kita baca sama-sama. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sekali lagi, sepertinya kita ada jumlahnya 1.500 orang, tapi suara di sini cuma 100 orang. Coba satu kali, 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Amin. Ya, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, ketika saudara dikatakan kesempatan untuk kita baca bersama-sama firman Tuhan, maka kita harus baca sama-sama. Kenapa? Belum tentu keluar dari tempat ini saudara baca firman Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, terkadang kita lebih betah baca WA, baca novel, baca segala-galanya, ya, dibandingkan baca firman Tuhan. Padahal saya mau sampaikan saudaraku yang terkasih, firman Tuhan adalah itu hal yang paling terpenting, yang di atas segala-galanya dalam hidup kita.
Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada sore hari ini di dalam perayaan kita, firman Tuhan berkata bagi kita, ya, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Ya, mana foto tadi? Kenapa tidak ditampil? Ya, artinya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di ulang tahun kita yang ke-22 ini, giatlah selalu di dalam Tuhan. Ya, giat selalu di dalam Tuhan. Kenapa kita harus giat? Karena kita boleh lihat bagaimana janji Tuhan senantiasa tergenapi dalam hidup kita. Coba bayangkan dari kita kecil sampai muda, saudaraku yang terkasih, lalu kemudian hampir-hampir sampai hari ini kita punya cucu. Ya, ada yang dari sini pemuda lalu kemudian sudah menikah, sudah punya anak, betul ya? Ya, salah satunya ada Leoni ya, gitu ya. Semua saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, karena dia yang nyusul ada Sasa, luar biasa sekali. Coba bayangkan ini seumuran semua, ada Elia yang kecil dulu waktu itu, kalau nangis mana panasu. Betul. Kalau dulu nangis nanti Pak Unai panas, oh doain dulu Elia nggak tenang. Seperti itu. Iya. Oh, kalau misalnya dia nangis itu nangis kan, wow nanti kok. Betul, tanya aja ini ada komen. Ya. Ya, karena dulu saya ada masih tinggal di sini, jadi cepat tinggal ketok pintu. Ya. Nggak WA lagi Pak. Nggak WA. Ya, kalau WA lama ketok pintu lebih cepat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, coba kita lihat. Ya, gereja sangat bangga melihat satu pertumbuhan yang luar biasa. Makanya kalau ada orang berkata, kok gereja nggak bertumbuh? Saudara, saya mau bilang, ya iyalah, bagaimana kamu bilang nggak bertumbuh orang yang dari anak kecil udah jadi nenek-nenek? Betul nggak? Karena saya mau sampaikan saudara, terkadang banyak orang bilang begini, pertumbuhan gereja itu karena apa? Banyaknya jemaat. Saya mau bilang, semakin banyak jemaat, semakin saudara nggak bisa kenal ya sebelah kiri kanan saudara. Ya, saya pernah berjemaat, saya pernah pergi ke gereja yang besar saudara. Ya, saya nggak kenal di samping saya siapa, sampai pulang pun nggak kenal. Ya, betul, apalagi nenek-nenek, males banget lihatnya, contoh begitu. Kecuali oma-oma ya. Ya, saudaraku yang terkasih, kita pergi ke gereja besar kita nggak kenal siapa, ya. Bahkan mungkin kita pun nggak kenalan. Kalau kenalan pun bilang, tadi siapa ya itu orang? Tapi coba lihat di sini, ya, saudaraku yang terkasih, ya, segini aja saudara hampir-hampir tidak kenal, betul? Ya. Bagaimana dengan kalau kita sudah banyak, ya, nggak kenal sama sekali, ya. Oleh sebab itu bersyukur kita masih bisa kenal, saya masih bisa hafal nama-nama ini semua. Makanya setiap kami berdoa lama sekali kalau kadang-kadang kami dalam serius berdoa untuk mendoakan setiap nama yang ada. Kenapa? Harus doakan 150 nama. Kenapa? Dari yang kecil sampai, jangan bilang nenek-nenek nggak enak. Oma-oma, ya. Kalau dibilang tante-tante juga jangan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita melihat satu perjalanan yang luar biasa, coba bayangkan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata hari ini bagi setiap kita. Pertama, saudara, melihat pengalaman perjalanan kita di dalam pelayanan. Saudaraku yang terkasih, Yesus berpesan, firman Tuhan berpesan, tetap berdiri teguh. Artinya saudara, jangan lemah, jangan lemah. Ya, karena banyak hari-hari ini, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pelayan Tuhan udah mulai lemah, udah mulai bosan, udah mulai cuek dengan pelayanan. Tapi saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika engkau tidak lemah, ketika engkau tetap berdiri teguh saudara, upahmu luar biasa di hadapan Tuhan. Ya,
Ketika jemaat senantiasa selalu beribadah, tetap berdiri kokoh. Bapak Ibu Saudara, berdiri teguh itu adalah orang yang tidak boleh, orang yang tidak bisa diombang-ambingkan oleh badai apapun. Ya, ada banyak orang yang hari-hari ini bisa diombang-ambingkan, saudara. Ya, kita bisa terombang-ambing gara-gara apa? Gara-gara harta bisa terombang-ambing. Ya, gara-gara apa? Gara-gara jabatan kita bisa terombang-ambing. Bahkan saudara, gara-gara Indomie kita bisa terombang-ambing. Kenapa? Indomie itu bukan masalah Indomie, tapi rasanya, Pak. Ya, kenapa rasanya? Rendang, Pak. Ya, ada orang yang terombang-ambing hanya gara-gara makanan. Saudaraku yang terkasih, saya mau katakan capek, saudaraku yang terkasih. Kalau engkau datang ke gereja hanya ngejar makanan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, maka suatu hari gereja itu nggak punya makanan, engkau kecewa. Ya, saya pernah bicara dengan para majelis. Saya pernah kita berembuk bagaimana kalau kita ikuti gereja lain, setiap minggu kita makan. Saudaraku yang terkasih, ya, lalu kemudian ada yang menyampaikan, jangan, Pak. Kenapa? Karena tujuan mereka nanti datang ke kita karena makan di sini, makan di sana, kenyang setiap hari. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan jadikan ibadah sebagai pencari nafkah. Karena ibadah itu bukan mencari nafkah. Amin. Amin. Ya, saya mau sampaikan, kalau engkau jadikan ibadahmu untuk mencari nafkah, maka sia-sialah hidupmu. Kenapa? Karena ketika engkau ibadah dan engkau terima itu, engkau sudah terima upahmu. Makanya engkau gak pernah diberkati Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah terima upah setiap hari. Habis ibadah kita makan, habis ibadah selesai upahmu sampai di situ. Catat itu, upahmu selesai sampai di sana. Tapi kalau kau datang ibadah sama Tuhan, dan kau ibadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan berkata, upahmu besar di surga. Berkatmu mengalir hari lepas hari. Tuhan akan buka jalan di dalam setiap pergumulan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertama, berdirilah teguh. Jangan mau diombang-ambing. Ya, kalau saya mengasihi Ibu Ain hari ini, contoh misalnya, saya datang ke Ibu Ain, saya mengasihi, saya mendoakan dia, lalu saya pulang harus bawa telur. Ya, kata Bu Ain, panas enggak, jangan pulang dulu, ini ada telur. Saudara, upah saya sudah terima belum? Sudah selesai. Tapi kalau saya tidak terima upah itu, seandainya Ibu Ain tidak kasih saya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, maka upah saya dari mana? Dari Tuhan. Dan upah dari Tuhan itu lebih menyenangkan. Amin. Yang setuju katakan amin. Bilang kiri kanan, upah dari Tuhan lebih menyenangkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, itulah sebabnya dikatakan giatlah selalu dalam Tuhan. Pertama, berdirilah teguh. Kedua, saudaraku yang terkasih, ya, dia katakan lakukanlah segala sesuatu, hiduplah di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, ini hal yang kedua, bagaimana kita selalu giat. Kita harus lakukan pekerjaan Tuhan. Saudara, saya mau catat, saya mau sampaikan baik kita, catat baik, bahwa setiap orang dipanggil oleh Tuhan. Setiap orang diciptakan oleh Tuhan, betul? Diciptakan menurut tujuan Tuhan. Oleh sebab itu, siapapun dia di dalam dunia ini, baik dia orang percaya atau tidak percaya, dia harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kalau dia tidak lakukan, itu adalah dosa. Ya, apalagi kita yang percaya kepada Tuhan. Ya, pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan adalah satu kewajiban di dalam hidup. Ya, maka engkau akan lakukannya dengan sukacita. Saya mau katakan, saudara, ada enggak orang yang makan sambil nangis-nangis? Ada orang enggak makan sambil bersungut? Enggak, dia akan makan dengan sukacita karena itu kewajiban. Justru kalau dia enggak ada makanan, di situ dia nangis. Ya,
Makan itu adalah kewajiban kita. Kalau kita nggak makan, kita mati. Oke? Jadi pelayanan pekerjaan Tuhan adalah juga kewajiban kita. Tanggung jawab setiap. Hal yang ketiga terakhir, saudaraku yang terkasih. Ya, bagaimana kita supaya selalu giat di dalam Tuhan sampai selesai firman Tuhan tidak ditampilkan juga. Lupa Bapak besar di situ. Lupa akan besar di situ. Masalahnya yang terakhir saya lupa. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sudah tidak apa-apa. Ya, dikatakan begini, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bagaimana supaya kita selalu giat dalam Tuhan? Ya, tetap jaga persekutuan. Itulah sebabnya gereja selalu mengadakan ada konser, ada kaum pria, ada kaum wanita, ada doa, ada pemuda, supaya persekutuan kita tetap terjaga. Kalau persekutuan tetap terjaga, semangat tetap terjaga, api tetap menyala. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang satu lagi yang terakhir saya kirimkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada saat ini, ya, mari kita sama-sama, ya, mari kita sama-sama menjaga sebuah persekutuan. Karena apa? Disitulah engkau tidak sia-sia. Saya mau bilang saudara, hari ini ketika engkau datang ke gereja, engkau mungkin, ya, harus mengorbankan istirahat. Kenapa? Karena memang jamnya jam 3. Kenapa sih jamnya jam 3? Kenapa nggak jam 5 saja? Supaya kita sempat tidur dulu. Betul nggak? Ya? Betul nggak? Yo, Bu Ayin ketawa. Karena mungkin Bu Ayin pernah protes begitu. Kenapa sih jam 3? Orang itu lagi ngantuk-ngantuk, ya, lagi mau tidur-tidur, ya. Contoh, kenapa sih nggak jam 5? Tapi kalau hari ini kita datang, kita korbankan istirahat kita, saudara, percayalah, itu tidak sia-sia. Amin. Amin. Tidak sia-sia, saudara. Ya, kalau mungkin kita berkata, kalau saya nggak istirahat, saya mungkin sakit. Tapi saya mau sampaikan, saudara, engkau tidak akan sakit, karena engkau melakukannya untuk Tuhan. Ada amin? Amin. Kalau hari ini, saudaraku yang terkasih, ya, engkau berpikir, hari ini saya harus merelakan, mengorbankan kondangan. Ya, kalau kondangan harusnya saya makan enak. Hari ini saudara, engkau tidak sia-sia. Engkau pasti makan enak. Ya, ada medua yang sudah dimasak oleh musim baju. Ya, ya, ada cemilan-cemilan. Istri saya bilang cemilan, makan cemilan saja kita sudah kenyang. Kalau begitu nasi yang kita bawa pulang. Tidak, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Artinya begini, Allah itu sanggup melakukan segala perkara. Bapak Ibu Saudara, ketika pertama disampaikan ini, tidak ada yang tulis bahwa saya bawa apa. Hati saya, Tuhan, mungkinkah sampai hari H tidak ada yang bawa apa? Kalau demikian Tuhan, bagaimana mungkin saya menjadi gembala di sini? Kalau Tuhan tidak berkata, saya sampai doa sama Tuhan, buktikan kalau memang Tuhan pilih saya pertaruhkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tapi puji Tuhan, Tuhan menyatakan kuasa. Bapak Ibu Saudara, pagi-pagi mungkin saja istri saya tidak lihat, dia bilang tangannya sakit, tapi saya sedang merenung. Pagi itu saudaraku yang terkasih, saya terbangun jam 3:30 dari mimpi saya. Bapak Ibu Saudara, saya lihat kita sedang berdoa di sini. Kita sedang berkumpul di sini, pelayan-pelayan Tuhan. Dalam mimpi, Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang saya mau lihat, yang saya tidak bisa lupa, adalah wajah Yesus yang sedang
dirantai karena berlumuran dengan pemukulan, siksa. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa tapi kita lupa Tuhan dalam hidupnya. Kita melayani tapi kita sering lupa bahwa kita melayani untuk Tuhan. Hari ini baru saya tahu apa arti mimpi itu. Kita boleh datang beribadah, tapi sebenarnya kita lupa bahwa kita datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu hari ini, ketika kita ada, ketika gereja ini ada, jangan lupa bahwa engkau ada dan datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita hargai setiap ibadah kita. Karena apa? Ibadah bukan datang kepada manusia, tapi ibadah datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, hari ini engkau ada di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu tidak akan sia-sia. Puji nama Tuhan. Jadi 3 hal bagaimana kita hidup. Saudara, giatlah selalu di dalam Tuhan, supaya kita lebih dewasa di dalam Tuhan. Pertama tadi apa? Berdirilah teguh, jangan goyah. Kedua apa? Hah? Lakukan pekerjaan. Lakukan. Mungkin orang gak bisa lihat engkau melayani Tuhan itu dengan apa. Ya, kadang-kadang engkau berdoa. Saya katakan engkau mendoakan 1 orang saja, itu engkau sudah layani Tuhan. Ya, apalagi kalau engkau mendoakan 1 ruangan ini. Mungkin gak tahu, tapi engkau sudah melayani Tuhan. Amin. Itu bekerja. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku yang terkasih, ya, tetap jaga persekutuan. Amin. Amin. Tetap jaga persekutuan. Mari di umur 22 ini kita semakin semangat. Kaum pria semangat, pemuda semangat, ya. Wanita semangat, sekolah minggu semangat, doa apalagi kita harus semangat. Ya, sudah itu di umur 21 kemarin kita tinggalkan. Sekarang kita sudah 22 tahun. Ya, mari kita tinggalkan yang lama, yang baru sudah. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tundukkan kepala. Mari kita berdoa.